Manchester United berhasil meraih kemenangan dramatis atas Leicester City dalam laga putaran keempat FA Cup 2024-2025. Bertanding di Old Trafford pada Sabtu 8 Februari dini hari WIB, pasukan Ruben Amorim menang tipis 2-1 dalam duel yang menegangkan hingga menit akhir. Tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu setelah Bobby De Cordova-Reid memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Andre Onana pada menit ke-42. Namun, Manchester United menunjukkan mental juara dengan bangkit di babak kedua. Joshua Zirkzee menyamakan kedudukan di menit ke-68 sebelum Harry Maguire muncul sebagai pahlawan dengan gol penentu kemenangan di menit ke-93. Kemenangan ini membawa Setan Merah melangkah ke babak berikutnya dan menjaga harapan untuk mengangkat trofi musim ini. Namun, mereka tak bisa larut dalam euforia. Tantangan berat sudah menanti di depan mata. Setelah menyingkirkan Leicester, Manchester United akan kembali berlaga di Premier League. Mereka akan menghadapi laga tandang yang tak mudah melawan Tottenham Hotspur pada Minggu 16 Februari pukul 23.30 WIB di Tottenham Hotspur Stadium. Meski Tottenham sedang kesulitan dan terdampar di peringkat ke-14 klasemen, pasukan Ange Postecoglou tetap berbahaya. Laga ini menjadi ujian penting bagi Manchester United untuk mempertahankan momentum dan terus merangkak naik di papan klasemen. Mampukah Setan Merah kembali meraih kemenangan? Marcus Rashford hampir menjadi sorotan utama di bursa transfer musim dingin setelah dikaitkan dengan Barcelona. Namun, transfer itu akhirnya batal karena faktor finansial dan ketidaksetujuan beberapa pemain senior Blaugrana. Alih-alih bergabung dengan raksasa Spanyol, penyerang Manchester United itu justru memilih Aston Villa dengan status pinjaman hingga akhir musim. Di bawah asuhan Unai Emery, Rashford kini punya kesempatan untuk membuktikan dirinya di Premier League. Laporan dari media Spanyol, Sport, mengungkapkan bahwa sejumlah pemain senior Barcelona merasa bahwa klub sebaiknya memprioritaskan keuangan mereka untuk kebutuhan internal. Mereka lebih memilih dana yang ada digunakan untuk memperpanjang kontrak pemain atau menstabilkan kondisi keuangan klub, daripada merekrut Rashford yang posisinya sudah memiliki banyak pesaing di skuad. Dengan lini depan yang dihuni Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan Rafinha, serta tambahan Ferran Torres dan Dani Olmo, Barcelona dianggap tidak benar-benar membutuhkan Rashford. Jika bergabung, ia hanya akan menghadapi persaingan ketat tanpa jaminan menit bermain. Di sisi lain, kepindahannya ke Aston Villa dinilai sebagai langkah lebih realistis. Bersama tim yang sedang naik daun di bawah Emery, Rashford berpeluang menjadi pemain inti, baik di sayap kiri maupun sebagai pesaing langsung Ollie Watkins di lini serang. Keputusan ini membuatnya tetap berada di Premier League, dengan target membuktikan kualitasnya sebelum kembali ke Manchester United atau mencari tantangan baru di musim depan. Fans Manchester United punya alasan untuk optimis dengan rekrutan anyar mereka, Patrick Dorgu. Wingback muda ini langsung menunjukkan performa menjanjikan dalam laga debutnya bersama Setan Merah. Dorgu didatangkan dari Lecce pada bursa transfer musim dingin dengan mahar sekitar 35 juta euro. Tak butuh waktu lama, pemain berusia 20 tahun itu langsung diberi kepercayaan oleh Ruben Amorim untuk tampil sejak menit pertama saat MU menghadapi Leicester City. Menariknya, Amorim tidak hanya mengejutkan dengan memberi Dorgu kesempatan debut sebagai starter, tetapi juga menempatkannya di posisi yang tidak biasa. Jika biasanya ia bermain di sisi kiri saat masih berseragam Lecce, kali ini ia dipasang sebagai wingback kanan. Sementara posisi kiri ditempati Diogo Dalot, meski bermain di luar posisi naturalnya, Dorgu tetap tampil impresif. Kecepatannya menjadi senjata utama dalam membantu serangan MU, menciptakan ancaman nyata bagi lini pertahanan lawan. Tak hanya agresif dalam menyerang, Dorgu juga solid dalam bertahan dengan mencatatkan 7 defensive actions di babak pertama. Debut yang tak biasa, tetapi penuh harapan. Dengan performa seperti ini, bukan tak mungkin Dorgu akan menjadi andalan baru di skuad Setan Merah. Real Madrid bersiap menghadapi laga panas melawan rival sekota, Atletico Madrid, dalam lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu pada Sabtu mendatang.
kabar baik datang bagi Los Blancos dengan kembalinya 3 bintang utama, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan Lucas Vazquez, yang sebelumnya absen akibat cedera. Ketiganya tidak tampil saat kemenangan 2-1 atas Leganes di Copa del Rey, tetapi kini telah pulih dan siap memperkuat tim dalam duel krusial ini. Selain itu, Eduardo Camavinga juga kembali ke skuad setelah menyelesaikan pemulihan dari cedera otot. Namun, Real Madrid masih kehilangan 4 pilar pertahanan, Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Eder Militao, dan David Alaba, yang masih dalam proses pemulihan. Pelatih Carlo Ancelotti memastikan kebugaran para pemain yang baru pulih sudah optimal dan siap tampil. Mereka siap bermain. Ini adalah pertandingan besar, dan kami akan menurunkan tim terbaik, ujar Ancelotti dalam konferensi pers. Real Madrid saat ini berada di puncak klasemen La Liga, hanya unggul 1 poin dari Atletico Madrid. Ancelotti menyadari ancaman yang bisa diberikan oleh skuad asuhan Diego Simeone dan menegaskan pentingnya keseimbangan dalam timnya. Kami memiliki banyak kualitas, tetapi komitmen juga sangat penting. Saya akan memilih pemain yang bisa memberikan keduanya di lapangan, tegasnya. Derby Madrid selalu menghadirkan tensi tinggi, dan kali ini tidak akan berbeda. Dengan Bellingham dan Mbappe kembali, serta atmosfer Bernabeu yang akan membara, Real Madrid bertekad mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liverpool dikabarkan mendapat kesempatan merekrut Frenkie de Jong dari Barcelona dengan harga yang jauh lebih murah dari nilai pasarnya. Namun, ada satu faktor yang bisa menjadi penghalang besar bagi The Reds. Laporan dari Chaos Offside menyebut bahwa kontrak de Jong di Barcelona akan berakhir pada 2026, dan Blaugrana mungkin terpaksa menjualnya pada musim panas 2025 untuk mendapatkan pemasukan. Harga yang dipatok pun cukup mengejutkan, hanya sekitar 35 juta euro, jauh lebih rendah dibandingkan saat Barca membelinya seharga 86 juta euro pada 2019. Liverpool sendiri memang memiliki banyak gelandang, termasuk Wataru Endo, Ryan Gravenberch, dan pemain muda Tyler Morton. Namun, mereka disebut masih membutuhkan tambahan di lini tengah. The Reds sempat dikaitkan dengan Martin Zubimendi, tetapi gelandang Spanyol itu memilih bertahan di Real Sociedad. Kini, De Jong masuk dalam radar sebagai alternatif. Kendati harga transfernya terjangkau, Liverpool menghadapi kendala besar dalam merekrut De Jong, gajinya yang sangat tinggi. Saat ini, pemain asal Belanda itu menerima bayaran 300.000 pounds per pekan di Barcelona, yang jika bertahan di angka tersebut, hanya kalah dari Mohamed Salah di Liverpool. Liverpool dikenal sebagai klub yang sangat berhati-hati dalam struktur gaji pemain. Bahkan, mereka masih belum memberikan kontrak baru kepada bintang utama seperti Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold. Satu-satunya cara agar transfer De Jong bisa terwujud adalah jika sang pemain bersedia menerima pemotongan gaji, sebuah keputusan yang tidak mudah. Apakah Liverpool akan benar-benar mengambil kesempatan ini, atau justru mundur karena faktor finansial? Bek Manchester United, Harry Maguire, menegaskan ambisi timnya untuk kembali menjuarai FA Cup musim ini. Setelah sukses mengangkat trofi di musim 2023-2024 dengan mengalahkan Manchester City di final, Maguire ingin setan merah mempertahankan gelar mereka. Manchester United baru saja memastikan langkah ke babak kelima FA Cup 2024-2025 usai menyingkirkan Leicester City dengan skor 2-1. Maguire menilai FA Cup menjadi salah satu kompetisi yang paling realistis untuk dimenangkan timnya. Mengingat performa mereka di Premier League yang masih belum memuaskan, FA Cup adalah turnamen yang sangat penting bagi kami. Kami ingin mempertahankan gelar ini dan kembali mengangkat trofi di akhir musim, ujar Maguire kepada MU TV. Bek berusia 30 tahun itu menekankan bahwa sebagai juara bertahan, Manchester United memiliki tanggung jawab besar untuk terus tampil maksimal. Ia berharap timnya bisa terus melaju jauh di kompetisi ini dan membuktikan kualitas mereka. Kami sadar performa di Liga belum optimal, tapi kami juga masih bersaing di Liga Eropa. FA Cup adalah peluang besar untuk meraih gelar musim ini,
Jadi kami akan fokus dan berjuang hingga akhir. Tambahnya, saat ini, Manchester United masih menunggu lawan mereka di babak kelima FA Cup. Undian untuk babak 16 besar akan digelar pada Senin, 10 Februari 2025, waktu setempat. Manajer Liverpool, Arne Slot, mengungkapkan harapannya agar Virgil van Dijk tetap bertahan di Anfield. Namun, hingga kini, negosiasi kontrak baru antara sang bek dan manajemen klub masih menemui jalan buntu. Van Dijk, yang menjadi pilar utama pertahanan The Reds sejak didatangkan dari Southampton, akan habis masa kontraknya pada musim panas nanti. Meski sempat beredar kabar bahwa kesepakatan baru hampir tercapai, Van Dijk sendiri justru membantahnya. Dalam wawancara terbaru, Kapten Liverpool itu menegaskan bahwa belum ada titik temu antara dirinya dan klub mengenai kontrak baru. Kondisi ini pun memunculkan spekulasi soal masa depan sang bek di Anfield. Bahkan, Van Dijk mulai meragukan apakah ia akan terus berseragam Liverpool dalam beberapa tahun ke depan. Menanggapi situasi ini, Arne Slot tetap berharap kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan. Saya ingin terus bekerja sama dengannya. Saya berharap Van Dijk bisa bertahan lebih lama di Liverpool, ujar Slot dalam konferensi pers. Menurut laporan dari media Inggris, perbedaan pendapat terkait besaran gaji menjadi faktor utama mandeknya negosiasi. Liverpool dikabarkan keberatan dengan permintaan gaji tinggi dari Van Dijk, mengingat usianya yang semakin bertambah dan performanya yang mulai menurun. Kini, masa depan sang kapten masih menjadi tanda tanya besar bagi para pendukung The Reds.